Dalam film ini di mana orang yang berdosa akan disiksa oleh 3 makhluk aneh dari dunia lain, atau orang-orang menyebutnya malaikat pencabut nyawa. Sebelum lanjut ke alurnya jangan lupa like dan subscribe. Oke, gasken waelah. Film diawali dari sebuah kota di Korea Selatan. Hari itu orang-orang sedang sibuk dengan kesehariannya mereka dan di sebuah kafe ada sekumpulan remaja yang sedang menonton siaran langsung pembuka agama dari ajaran kebenaran baru yang diketuai oleh Jung Jim Soo. Dalam video itu Jung Jim Soo melihatkan video munculnya malaikat yang akan menghukum manusia-manusia berdosa dengan dibakar hidup-hidup dan membawa arwahnya ke neraka. Kamera bergeser ke seseorang yang terlihat cemas dan ketakutan yang terus melihat jam di HP-nya. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh seperti ada makhluk raksasa yang berjalan mendekati kafe itu yang membuat semua orang ketakutan. Setelah suara itu hilang astagfirullah ternyata benar-benar ada 3 makhluk aneh dan membuat keributan. Ternyata ketiga makhluk aneh itu malaikat pencabut nyawa yang disebut Ketua Jim Soo dalam siaran langsungnya. Makhluk aneh itu hanya mengincar satu lelaki yang terlihat ketakutan tadi. Seolah-olah lelaki itu tahu dia akan dibawa ke neraka pada waktu itu. Makhluk aneh itu juga menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Sampai akhirnya lelaki itu tertangkap dan disiksa, dan dibanting-banting ke arah mobil yang terparkir bahkan kepalanya ditekan ke kaca mobil yang terparkir di sebelahnya hingga berdarah. Dia kira kepala itu kertas ternyata keras anjay hahaha. Setelah itu tubuh lelaki itu dibakar hingga menjadi abu dan malaikat itu pun langsung pergi dan menghilang. Setelah pembunuhan itu pihak kepolisian dikerahkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena kepolisian tidak mempercayai kejadian tersebut dilakukan oleh malaikat dan pasti didalangi oleh seseorang. Kemudian polisi bergegas ke tempat kejadian. Namun anehnya pihak kepolisian tidak menemukan sampel sidik jari pelaku dari tubuh korban. Namun hanya ada satu orang yang bisa dimintai keterangan yaitu Jung Jim Soo pemimpin aliran kebenaran baru yang menganggap makhluk aneh itu adalah malaikat. Kemudian komandan menyuruh seorang detektif yang bernama Kyung Hun dan rekannya untuk menemui Jim Soo. Di tengah perjalanan rekan detektif Kyung Hun menyelidiki tentang aliran kebenaran baru di ponselnya. Di situ ia menemukan bahwa aliran baru telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan memiliki hubungan dengan sebuah anggota Arrowhead, di mana mereka bekerja sama menyebarkan ajaran agama kepada manusia agar terbebas dari dosa. Dan mereka pun tidak segan-segan menyiksa dan membunuh siapapun yang menentang ajaran mereka. Setelah sampai di tempat Kyung Hun langsung menemui Jim Soo dan meminta keterangan terkait kejadian pembunuhan sebelumnya. Setelah mendengar hal itu Jim Soo tertawa hahaha karena ia tak menyangka bahwa polisi menyebut hukuman Tuhan sebagai tindak kejahatan yang bisa diselesaikan melalui hukum manusia. Selagi mendengar penjelasan dari Jim Soo, Kyung Hun terkejut melihat anaknya yang bernama Hae Jung berada di tempat aliran kebenaran baru. Kyung Hun langsung memarahi putrinya dan menyuruhnya langsung pulang. Setelah itu mereka melanjutkan pembicaraannya dan Jim Soo menyinggung tentang kematian istrinya Kyung Woo yang tewas karena pembunuhan. Dalam kasus tersebut si pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan sekarang sudah bebas menikmati hidup. Itulah yang dimaksud Jim Soo tentang hukuman manusia kadang tidak adil namun hukuman Tuhan pasti adil. Dia yang berbuat dia juga yang harus bertanggung jawab menerima hukumannya. Mendengar hal itu Kyung Woo hanya bisa terdiam dan teringat dengan kasus kejadian pembunuhan istrinya. Layar beralih kepada seorang wanita yang baru pulang dari kerjanya yang bernama Pak Jungja. Sesampai di rumah dia mendapatkan hadiah ulang tahun dari anaknya. Di tengah kebahagiaannya mereka dikejutkan dengan penampakan makhluk aneh. Sosok itu berkata bahwa ibunya akan meninggal 5 hari lagi dan dipastikan akan masuk neraka.
Keesokan harinya Park Jung-ja pergi menemui seorang pengacara yang bernama Min Hye-jin di kantornya. Sebelum ke kantornya Park Jung-ja menemui Jin-soo dan melihatkan sebuah video bahwa dirinya menerima titah dari makhluk aneh. Jin-soo kemudian berkata bahwa pesan yang disampaikan oleh makhluk aneh itu adalah pesan dari Tuhan. Dia pun menawarkan uang sebesar 3 miliar won kepada Park Jung-ja jika Park Jung-ja bersedia jika waktu sesi kematiannya disiarkan langsung. Park Jung-ja pun bersedia kemudian pergi ke kantor Min Hye-jin dan menyewa Min Hye-jin sebagai penanggung jawab untuk uang tersebut, agar nantinya bisa diwariskan kepada kedua anaknya. Pengacara Min Hye-jin yang mendengar hal itu masih kebingungan karena kematian hanya rahasia Tuhan, hingga pengacara itu beranggapan bahwa kematian itu sebuah ancaman yang dikirim oleh seseorang. Kemudian Min Hye-jin menelpon detektif Kyung-woo untuk membicarakan masalah tersebut. Pengacara Hye-jin dan detektif sepakat untuk bertemu dengan ketua Jin-soo di rumah Jung-ja untuk membahas masalah tersebut. Di rumah Jung-ja, Jin-woo ingin mengetahui dosa apa yang dibuat Jung-ja hingga malaikat menemuinya. Apalagi dia melihat foto Jung-ja dan anak-anaknya tanpa ada seorang suami. Jin-woo beranggapan bahwa Jung-ja mengandung anak dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Mendengar hal itu pengacara Hye-jin meminta Jung-ja untuk tidak menjawab pertanyaan dari Jin-soo. Setelah itu terlihatlah sebuah video dari YouTuber dari anggota Arrowhead sedang siaran langsung yang sering memberikan informasi seputar aliran kebenaran baru. Kasus Jung-ja pun menjadi bahan pembahasannya. Ia pun mengumumkan bahwa Park Jung-ja akan masuk neraka dalam 5 hari yang akan datang dan akan disiarkan secara langsung internasional. Dengan menyiarkan secara langsung hal itu akan meyakinkan bahwa aliran baru akan menjadi bukti yang akan menjadi satu-satunya aliran yang bisa menyelamatkan manusia. Tak disangka ternyata rekan detektif Kyung-ho malah menyebarkan identitas Jung-ja dan dosa-dosa yang dilakukan Jung-ja. Hal itu pun langsung memicu amarah masyarakat untuk menghujat Jung-ja. Kekacauan itu membuat pengacara Yi-jin langsung mengambil langkah untuk mengirim kedua anak Jung-ja ke Kanada. Ia takut jika kedua anaknya Jung-ja akan terkena imbasnya dari kasus ibunya. Di sisi lain ketua Jin-soo sedang bersama Hee-jung. Ketua Jin-soo berbicara meyakinkan Hee-jung agar percaya dengan hukuman Tuhan. Ia pun langsung mengajak Hee-jung untuk menemui pelaku yang telah membunuh ibunya dan menyuruhnya untuk balas dendam. Hee-jung pun berlari dan langsung menyetrum pelaku hingga pingsan yang telah membunuh ibunya karena telah dikuasai oleh dendam. Setelah itu Jin-soo membekam si pelaku dan membawanya ke sebuah tempat kemudian dibakar hidup-hidup. Hee-jung sangat senang melihat si pelaku yang dibakar karena atas perbuatan dosanya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya mayat si pelaku itu pun ditemukan dalam keadaan gosong. Karena keadaan mayatnya sama dengan kejadian waktu itu, warga percaya bahwa orang ini telah dibunuh oleh malaikat pencabut nyawa. Hal itu pun semakin membuat warga percaya dengan aliran kebenaran baru dan mulai mentuhankan ketua Jin-soo. Bahkan warga pun mulai berkumpul di depan rumah Jung-ja dan mendesak untuk segera bertaubat. Di sisi lain anggota Arrowhead sedang mengubrak-abrik kantor kepolisian karena dinilai tidak percaya dengan adanya hukuman Tuhan dan menentang aliran kebenaran baru. Setelah itu semakin banyak warga yang datang untuk menyaksikan hukuman Jung-ja oleh malaikat. Bahkan eksekusi Jung-ja dihadiri oleh para donatur uang 3 miliar won tersebut. Di tempat itu juga dihadiri oleh para tentara yang akan menjaga Jung-ja jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa Jung-ja. Tepat pada pukul 3 sore suara gemuruh pun terdengar dan makhluk malaikat pencabut nyawa pun langsung muncul dan menghukum Jung-ja. Semua warga dan tentara pun hanya bisa terdiam saat tubuh Jung-ja dibanting-banting dan dicakar-cakar.
Hanya detektif Kyung Woo yang berani menembak dan berusaha menyelamatkan Junja. Namun pada akhirnya dia pun dilempar dan pingsan. Hanya suara jeritan rasa sakit yang terdengar di tempat itu dan akhirnya tubuh Junja pun dibakar oleh malaikat itu hingga gosong. Semua warga pun ketakutan dan langsung bersujud sambil mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan dan memohon ampunan. Di sisi lain hanya pengacara Hye Jin dan rekannya yang tidak bersujud dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan itu dilakukan oleh malaikat. Setelah kejadian tersebut kota Korea menjadi sepi dan tidak ada yang beraktivitas seperti sebelumnya. Semua warga mengurung diri mereka di dalam rumah masing-masing. Di dalam kantor polisi Kyung Woo menemukan sebuah rekaman CCTV tentang kematian pelaku yang membunuh istrinya. Kyung Woo mengenali jaket seseorang yang telah menyeret korban. Tak disangka jaket itu adalah jaket putrinya. Bersamaan dengan itu Ketua Jin Soo sedang interview secara internasional. Dalam siaran tersebut detektif Kyung Woo melihat jaket putrinya yang tergantung di lemari Ketua Jin Soo. Hal itu langsung membuat Kyung Woo marah dan langsung digaskan waelah ke rumah Ketua Jin Soo. Di sisi lain seorang YouTuber dengan bertopeng gak jelas Aasu itu lagi sedang live dan mengumumkan siapa saja yang tidak percaya dengan ajaran dari aliran kebenaran baru dan meminta warga dan anggota Arrowhead-nya untuk menyingkirkan orang-orang itu. Di antaranya pengacara Hye Jin, detektif Kyung Woo dan rekannya. Pengacara Hye Jin yang menonton siaran dari YouTuber itu langsung bergegas mengajak ibunya untuk pergi dari Korea. Sebelum pergi ia menemukan sebuah surat yang tidak sempat dia buka pada saat penghakiman Junja, dan akan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Namun kantornya telah diserang oleh kelompok Arrowhead, bahkan rekannya dipukuli sampai babak belur. Rekan kerjanya pun menelpon Hye Jin untuk segera kabur dari tempat tersebut. Mendengar hal itu Hye Jin pun langsung lari ke tempat parkiran karena meninggalkan ibunya di parkiran mobil. Tak disangka anggota Arrowhead telah datang dari tadi dan tak segan-segan memukuli ibu Hye Jin. Melihat hal itu langsung berlari dan berusaha melindungi ibunya. Namun ia juga dipukuli. Setelah anggota Arrowhead itu pergi Hye Jin menelpon ambulan untuk menjemput ibunya di parkiran kantor polisi. Setelah sampai di rumah sakit ibu Hye Jin tidak mendapatkan perawatan dan dibiarkan begitu saja hingga meninggal karena citra buruk yang disebarkan anggota Arrowhead. Dengan perasaan sedih Hye Jin pun pergi ke tempat pastor Kim Jung Chil untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama Kyung Woo pergi menemui Jim Soo. Di sana Jim Soo menjelaskan awal mula terbentuknya aliran kebenaran baru, di mana 20 tahun lalu Jim Soo mendapatkan pesan yang sama seperti Junja bahwa dia akan meninggal dan masuk neraka dalam 20 tahun yang akan datang tepatnya di hari itu, dan menjelaskan mengapa ia akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal ia merasa semasa hidupnya tidak melakukan dosa ataupun kejahatan lainnya dan alasannya membuat aliran kebenaran baru adalah agar semua merasakan ketakutan yang ia rasakan selama masa hidupnya. Sebelum malaikat datang menyiksa Jim Soo, Jim Soo menyerahkan masyarakat kepada Kyung Woo. Apakah ia akan membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan atau dia akan mengubah segalanya? Scene beralih ke pengacara Hye Jin yang telah sampai di tempat pastor Kim Jong Sil dan meminta bantuan Kim Jong Sil dan untuk melawan aliran kebenaran baru Jim Soo. Tanpa disadari ternyata Jim Soo telah menyerahkan ketua aliran kebenaran baru kepada Kim Jong Sil dengan syarat ia harus membunuh pengacara Hye Jin. Hye Jin langsung lari namun akhirnya ketangkap juga dan langsung dipukuli hingga tewas oleh anggota Arrowhead. Akhir dari film dilihatkan kepada Jim Soo yang disiksa oleh malaikat maut.